Maka sesungguhnya yang memancing caru dengan menggunakan hewan, dari pengalaman ya, itu adalah manusianya sendiri. Jadi jangan salahkan kalau sekarang orang mencaru. Anda jamin nggak, walaupun Anda seorang pendeta, Anda seorang spiritualis hebat, wah dihormati orang. Pernahkah dalam usia 66 tahun seperti saya tidak melakukan kesalahan sehingga tidak membutuhkan caru yang berbahan darah hewan? Zaman sekarang. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan, apalagi zaman sekarang, Haji. Om Swastiastu. Salam Rahayu pemirsa Hindu Channel. Tentunya kembali lagi dengan perbincangan tentang ajaran-ajaran agama Hindu. Menariknya hari ini kita bersama Haji Dewa Suranaya akan membahas tentang caru. Nah, ini menarik sekali. Pasti pemirsa sering mendengar kata caru. Lebih lanjutnya mari kita bahas bersama Haji Dewa Suranaya. Om Swastiastu, Haji. Om Swastiastu, Waya. Bagaimana kabarnya, Ji? Sehat lah ya. Sehat. Nah, hari ini bincang-bincang lagi, Ji. Iya. Kita mengobrolkan tentang temanya caru. Caru ya. Caru. Nah, kebetulan saya kan selalu membaca literatur. Ya. Udah itu saya juga sering mendapatkan informasi-informasi tentang caru yang dikatakan bahwa caru itu membunuh katanya. Caru itu kok hewan seperti itu. Dan pastinya tidak semua teman-teman Hindu, apalagi khususnya pemuda-pemudi Hindu ya, yang tidak mohon maaf nih bukannya menyalahkan, tapi yang tidak melakukan pendidikan di agama kan tentunya bingung ya. Nah, kita mulai dari arti caru dulu. Seperti apa? Caru ya? Iya. Caru itu seringkali malah menjadi pertanyaan Pastinya, di kalangan anak muda. Pasti. Apalagi orang yang, wah itu pembunuhan. Nah, pembunuhan itu kejam. Masa Hindu seperti itu? Konotasinya malahnya. Iya, jadi malah jadi buruk malah. Wah, buruk. Hindu apa itu? Nah, seperti itu. Nah, caru ya. Memang dalam ajaran Hindu ada yang namanya ahimsa. Ahimsa. Tanpa tidak menyakiti, tidak membunuh dan yang sejalan dengan itu. Iya. Ya. Ahimsa paramo dharma. Itu dalam Upanishad itu. Ya. Dalam Upanishad. Ahimsa paramo dharma. Ahimsa tanpa menyakiti adalah dharma yang utama. Tapi ada kelanjutannya. Ada kelanjutannya? Ada. Ahimsa paramo dharma, koma. Dharma himsa tatai waca. Artinya kita boleh membunuh. Ya, kita boleh, tapi selama tujuannya dharma. Nah, ini seringkali jadi pertanyaan. Nah. Kalau alasannya selama itu dharma, seringkali dharma, benar dharma. Dharma yang di mananya? Nah, dharma seperti apa? Seperti nah, apa? inilah yang kita perlu paparkan sekarang. Iya. Supaya teman-teman anak muda ini bisa menjawab. Tidak hanya sesama umat Hindu, tapi juga dari umat lain. Apa sih orang Hindu kayak gitu? Nah, walaupun kita tahu bahwa umat lain juga ada pembunuhan juga, tapi bukan urusan kita. Iyalah, biarkan saja. Itu keyakinan tuh ya. Nah, kemudian caru. Ya, caru. Kita lihat dulu, ada nggak sastra yang mendukung pengorbanan atau korban yang itu binatang dalam ritual? Ada nggak? Itu dulu. Nah, kira-kira ada. Kalau itu ada gimana? Apa mau caru dihilangkan? Korban binatang dihilangkan? Kalau mau dihilangkan ya bakar tuh kitab. Jangan sampai. nanti berbahaya. Ada sastra. Oh, sastranya. Sastra dulu ya. Ya, sastranya gimana? Memang zaman Rig Weda. Ya. Selain ada binatang-binatang yang disucikan seperti sapi, kerbau, kambing, ular, burung-burung, dan lain sebagainya. Ada juga korban yang hewan yang sama juga dikorbankan. Kenapa? Coba lihat. Rig Weda Mandala 1, bayangan Mandala 1 loh. Rig Weda Mandala 1, Sukta 162. Ada 2 mantra di sini. Mantra 21 dan 22. Kira-kira bunyinya begini. Engkau tidak dibunuh, engkau tidak disakiti. Engkau
akan disempurnakan. Engkau akan menuju surga. Engkau akan dijemput oleh kereta Indra, kereta Maruta, dan kereta Aswin. Dan engkau akan diantar oleh para dewa menuju surga untuk mencapai kesempurnaan. Demikian yang dijelaskan dalam dalam Rigveda Mandala Rigveda. 1. Jadi kalau sekarang kita bilang apa itu? Dasarnya apa? Rigveda ngomong. Ya, Kalau mau nggak dilanjutkan Caru ya sudah, sobek itu buku. Buang halaman itu, buang 2 mantra Berarti itu. selama ini kalau memang tidak, ya Caru yang kita lakukan, yang umat lakukan ini kan sia-sia jadinya. Iya, sia-sia jadinya. Ternyata ada itu yang mendukung. Ya perihal Wayan misalnya, saya nggak setuju karena itu pembunuhan. Ya silahkan saja. Tapi dasarnya ada dasarnya. Belum lagi dalam Menawa Dharma Sastra. Ada juga yang senada dengan itu. Nah sekarang masalahnya yang utama adalah kenapa ada Caru. Caru itu artinya apa? Nah, pemirsa Indo Channel pasti bertanya-tanya terus nih, kenapa Iya, Caru, kenapa ada Caru? Dasarnya apa? Caru itu apa? Kalau tanpa Caru nanti gimana nih? Gitu. Nah, kan itu juga jadi boleh nggak tanpa Caru? Nah, lihat dulu. Caru itu artinya indah, manis, harmonis. Itu artinya. Tujuan si hewan-hewan dijadikan kurban sebagai Caru. Iya, dicarikan. Satu, kata kitab. Sarana lah ya. Sarana ya. Ya. Tapi kata kitab satu apa? Menghilangkan dosa-dosa hewan itu. Secara tidak langsung kita berarti sudah. Kata kitab. Oh, menarik. Kemudian yang kedua, menyempurnakan si hewan. Ketika nanti dia harus punarbawa, harus reinkarnasi, dia menjadi hewan yang lebih tinggi kualitasnya. Kata kitab. Berarti mengalami evolusi. Evolusi roh lah katakan. Evolusi roh. Ya, evolusi jiwa. Yang ketiga apa? Menghilangkan dosa orang yang melaksanakan Caru. Ya orang yang melaksanakan yajna Caru itu. Oh. Kata kitab. Nah, sekarang kita percaya apa enggak kitab? Kalau kita mengacu kepada sastra yang namanya kitab, ya begitulah ceritanya. Tapi dalam perkembangan zaman misalnya, saya nggak mau pakai hewan, ya silahkan. Nah, pertanyaannya pemirsa Indo Channel nih yang ada di mana-mana ya Ji, Nusantara ini percaya nggak dengan korban binatang yang namanya Caru di Bali? Di tempat lain mungkin lain namanya, tapi sama, esensinya sama. Tapi dengan perkembangan yang kita lihat ya Ji, di Nusantara tentunya di daerah-daerah ternyata Caru itu ada. Tetap ada. Ada tetapi bukan namanya Caru. Nah sekarang Wayan kan ingin saya bicara tentang pengalaman. Oke. Pengalaman Ji yang ya biar pemirsa Hindu Channel bisa lah. Iya, pengalaman. Sekarang Caru. Iya. Siapa sih yang sebetulnya menjadi penyebab sehingga Caru dibutuhkan? Nah, ini pemirsa nih. Ini yang pertama memang tujuan Caru untuk merubah kondisi yang katakanlah agak liar, tidak tertata. Alami nih, secara alami ya dia agak liar nih. Misalnya sebuah katakanlah sawah mau dirubah menjadi permukiman, atau Tegal mau dirubah menjadi pura. Atau kan harus dirubah statusnya. Jalan, pembangunan jalan juga begitu. Pembangunan jalan juga begitu. Pura juga begitu. Sama, pura, jalan, bangunan, rumah mau dirubah. Itu tempat kosong ini, hutan, atau sawah dirubah. Ini kan perlu perubahan status dari sawah menjadi cikal bakal pemukiman misalnya. Ini membutuhkan Caru. Tapi Caru ini sebetulnya sebuah permakluman dan penyucian. Sehingga yang tadinya di sana ada penghuni-penghuni lain yang tidak dibutuhkan untuk sebuah pura misalnya, dia dipindahkan. Oh, dipindahkan. Bukan dibunuh, bukan ya, dipindahkan dulu dia. Karena apa? Nanti setelah kita Caru, kita membangun pura, yang dipindahkan dia membantu kita membangun pura itu. Contoh, contohnya Mahabharata ketika Pandawa membangun Indraprastha. Itu menggunakan Caru berarti? Loh, bukannya Caru, jadi dibunuh raksasa-raksasa itu oleh Bima. Dibunuh, tetapi dia secara rohani tidak mati, lalu dia membantu. Oh, ini gitu. contohnya ini. Bahwa yang di Caru tadi itu akan membantu dia. Satu, jadi tujuan Caru manfaat Caru pertama merubah status. Dari yang belum tertata dengan baik atau dari yang liar, yang sekarang akan dipergunakan untuk bangunan sesuatu. Ya, satu. Yang kedua, nah ini yang ini. Sebentar Ji, sebelum dilanjutkan berarti Caru juga sebagai surat izinnya nih. Iya. Surat izinnya secara niskala. Izin nih nggih. Ini kami akan bangun ini di sini. Bangun ini gitu. Tolong minggir dulu ya.
setelah itu dia akan bantu kita. Benar-benar. Secara Tuh. etika juga dapat. Oh Cik. iya, etika. Makanya kan saya selalu mengingatkan, untuk membahas sesuatu, sebuah konsep dalam Hindu, tidak boleh menghilangkan 3 hal ini. 3 dasar ini benar. Iya, satu, tatuonya. Tatwe. Caru itu apa sih? Mm-mm. Kenapa sih butuh caru? Yang kedua, Susilanya. susilanya, etikanya. Bagaimana kita menyikapi? Iya. Kalau kita membutuhkan caru, apa yang harus dilakukan? Iya. Ketiga, ritualnya. Iya. Ya. Nah, sekarang yang kedua, ini yang paling menarik sebetulnya dari pengalaman ya. Pengalaman nih. Gimana Ji pengalaman Aji nih tentang caru nih? Caru ini Biar ya. pemirsa Hindu Channel bisa mengambil apa namanya? Perjalanan Aji nih dengan pengalaman Ya, ini. pengalaman jadi gini. Caru itu sebetulnya di dalamnya ada katakanlah dua makhluk yang berperan. 2 makhluk. Kita kan mengenal butuh kala. Oke, sering ini banget Buddha itu. Kala. Wah, tapi kita kan tidak pernah dijelaskan butuh kala itu siapa, apa, kan begitu. Nah, Iya, iya. jadi memang kalau kita kaitkan sekarang dengan keimanan dasar yang namanya punarbawa dan karma. Mm-mm. Jadi katakanlah ada orang dalam hidupnya sangat luar biasa jahatnya. Dia mencuri, dia merampok, dia membunuh, dia memperkosa, dia mengkhianati negaranya dan lain sebagainya. Sangat jahat lah pokoknya. Iya. Kemudian dia mati. Suatu saat dia harus punarbawa. Dengan kondisi atau muatan karma seperti itu, dia tidak mungkin mendapatkan lagi punarbawa badan manusia. Badan hewan pun belum tentu. Bahkan tanaman pun belum tentu. Iya. Akibatnya dia harus lahir di dimensi yang lain. Katakanlah dimensi mana? Dia harus dimensi dimensi Buddhakala. Ini Buddhakala karena karmanya dia. Buddhakala asli ini asli. Mm-mm, iya. Kemudian ada Buddhakala yang terjadi karena produk manusia. Nah, gimana memahami ini? Saya jadi bingung nih. Ji. Produk ini langsung kaget loh. Produk manusia. Gimana caranya? Manusia kok bisa bikin Buddhakala? Nah, itu nih. Nah, ini jadi begini. Pelan-pelan nih Ji sampaikan Pelan-pelan ya. satu-satu. Ya. Manusia itu kan dibekali Heeh. dengan alat pengendali diri. Namanya salah satunya adalah Trikaya Parisuddha. Oh iya. Nah ini. Jadi kalau, manusia, kalau kamu mau hidup enak, nyaman, wajar di dunia ini, jangan lupakan Trikaya yang harus selalu diparisuddha. Kan begitu? Iya. Nah, namanya manusia. Saking pintarnya dan culasnya kadang-kadang. Culas. Bukan culas lagi, Ji. Culasnya kadang-kadang ya. Jadi dia Banyak banget malahan. banyak banget, kebanyakan malah. Kebanyakan. Sehingga apa? Iya, iya. Trikaya yang harusnya selalu diparisuddha, Heeh. dia rusak. Artinya gini, gagal dia mengelola Trikaya Parisuddhanya. Aduh, iya, Gagal dia. benar. Akibatnya apa? Sehingga dia muncullah pantulan-pantulan yang buruk dari perilaku yang gagal ini. Menghasilkan Memantulkan ya. memantulkan energi. Energi buruk Energi berupa buruk. limbah. Nah, limbah-limbah ini karena muncul dari manusia. Manusia kan luar biasa. Tuhan kok mengatakan bahwa engkau ciptaan utama, yang paling disayang, paling Iya. dimanjakan. Benar. Ya kan? Manusia juga dikatakan bahwa bisa menjadi dewa, Oh, bisa iya. menjadi buta, Iya. bisa menjadi hewan atau Ya, makhluk. ya, Ternal apapun lain. itu. Oh, iya, Itu benar. hebatnya manusia. Iya, iya. Sehingga walaupun itu hanya limbah buruk yang memantul dari manusia, tapi dia punya kualitas yang luar biasa. Akibatnya limbah-limbah ini Ngumpul. ngumpul ya. terakumulasi, dia membentuk figur. Iya. Misalnya ular besar. Iya. Ya ini terjadi. Saya nggak usah cerita ya, terjadi di sebuah pura ini. Habis genteng lingi malah ada ular besar di situ. Oke lah pura, maksudnya oke lah dikatakan seperti ini ya, maksudnya pengalaman ya. Tapi Ya. di dalam zaman sekarang kan teknologi canggih dan itu Betul. media-media selalu membuat khayalan-khayalan bahwa manusia itu bisa menjadi maaf nih iblis ini itu ternyata benar Memang kalau dari dari pustaka-pustaka yang kita baca, Iya. pengalaman orang-orang Manusia suci, itu bisa menghasilkan seperti itu. bisa Iya. manusia itu seperti itu, mampu manusia karena hebatnya manusia ini sebagai ciptaan Tuhan yang paling utama. Ya. Nah, kemudian ini berarti kan Buddhakala yang kedua ini Iya, yang kedua ini gimana? hasil dari manusia yang gagal mengelola Trikayanya yang harusnya selalu diparisuddha. Iya, iya. Nah, inilah yang sebetulnya membutuhkan caru dengan hewan, dengan darah. Kenapa? Nah, kenapa Ji? Kalau darah nih, kenapa harus ada darahnya? Nah, kenapa harus darah? Karena produk Buddhakala yang tadi yang muncul dari manusia, Iya. itu hanya bisa dilebur, digesang, dibakar dengan darah.
Tidak bisa dengan cara yang lain. Tapi kalau budakala yang pertama tadi karena karmanya, cukup kita kasih apa yang kita makan. Segar aja udah oke, nggak ada masalah. Digarisbawahi. Berarti pemirsa yang pertama itu menggunakan segehan. Segahan. Nah, cukup. dan yang kedua itu Butuh darah. Butuh darah. Darah itu. Nah, kenapa butuh darah hewan, Ya, bukan manusia? Kenapa butuh darah hewan? Kenapa nih, Ji? Manusia ini, ya kalau kita ingat Bhisma Parwa, Bhisma itu kan baru mau mati kalau darahnya udah kering dari badannya. Kenapa? Dia menganggap bahwa selama saya dibiayai, diberi makan oleh Korawa, maka darah saya mengandung karma-karma buruk. Dosa saya ada di dalam darah. Nah, maka darah manusia ini paling tercemar. Tidak ada darah manusia yang murni ini. Mesti di sana ada karma-karma buruknya. Sehingga kalau ini dipakai untuk caru, betul, tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Berarti kan kita kemarin membahas tentang apa namanya, ngaben ya? Ya. Ini juga berkaitan ya sebenarnya ya. Ya. Maksudnya kita menggunakan proses entah kita kapan meninggal nanti kan, tapi kita sudah pelan-pelan melebur dosa-dosa. Ya, itu pernah artinya kita menabung ya, perbaikan. Iya. Subha karma, subha karma untuk menghapus asubha karma total kan. Ya, itu dia. Nah, sekarang caru. Ya. Caru ini. Kenapa pakai darah manusia? Tadi saya sampaikan sepintas bahwa itu karena sepintas. banyak dosanya di darah manusia itu. Tapi hewan kan nggak ada, maka kita kadang kan darah hewan. Iya. Ya kan, nah itu dia. Nah kemudian kalau misalnya Wayan bisa menjamin di sebuah area rumah tidak pernah ada kegagalan mengelola Trikaya Parisuddha, nggak perlu caru pakai hewan. Nggak perlu. Loh, nggak ada produk budakala hasil produk manusia, nggak ada. Iya Kita juga. nggak butuh darah. Iya. Ya, nggak butuh darah. Jadi nggak perlu. Tapi karena kita tidak bisa mengendalikan 3 Trikaya ini ya otomatis. Masalahnya Wayan jamin nggak selama sekian tahun hidup kemudian setiap hari 8 jam melek tidak menghasilkan limbah-limbah buruk itu. Pasti. Sehingga nggak ada perlu. Semua orang akan pernah. Maka sesungguhnya yang memancing caru dengan menggunakan hewan, dari pengalaman ya, itu adalah manusianya sendiri. Jadi jangan salahkan kalau sekarang orang mencaru. Anda jamin nggak, walaupun ada seorang pendeta, Anda seorang spiritualis hebat, wah dihormati orang. Iya. Pernahkah dalam usia 66 tahun seperti saya tidak melakukan kesalahan sehingga tidak membutuhkan caru yang berbahan darah hewan? Zaman sekarang. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan, apalagi zaman sekarang, Haji. Tadi sudah manfaat, sudah makna, sudah semua sudah. Mudah-mudahan pemirsa tahu. Nah, ini yang penting ini. Iya, yang penting ini gitu. yang sering menjadi pertanyaan banyak orang. Iya, karena kan kadang kan teman-teman Hindu dimanapun ya, selalu mengikuti kegiatan. Betul. Tapi kadang nggak paham. Wih, saya ngelihat apa dia ini? ada bahasa Bali, ada bangkir itu. Kok mesti tumpuk-tumpuk gini, ada bagian lapisan-lapisannya itu. Ya, jadi kita sekarang bicara caru. Iya. Jadi kalau dia tidak menggunakan korban hewan, bukan caru namanya. Terus apa namanya? Jadi harus ya macam-macam. Mungkin hanya dengan sudah bumi, iya. tanpa hewan. Nah, sekarang kalau dengan hewan namanya caru. Kita bicara caru. Iya, yang caru gimana? Setelah sesaji caru ditata, Iya. katakanlah pakai 5 ekor ayam. Pancasate misalnya. Oke lah Pancasate. Oke lah. Jadi pakai kelapa sesuai dengan warnanya. Ya. Nah, kita lihat, salah satu kita lihat yang di timur misalnya, kita lihat ada ayam putih. Anunya, bulu-bulunya dan kulitnya. Nah, belulang. Kemudian di sebelahnya ada daksina. Ya, tapi kita lihat di bawah ayam putih itu ada segahan mancawarna, 5 warna. Ya. Jadi ada hewannya dengan perangkat segalanya, ada sate dan silakan saja. Kemudian ada daksina, ada segahan. Nah, kita lihat bagaimana si pemangku atau si pemandu ini bekerja. Wah, dia mulailah melaksanakan puja. Kemudian dia ambil tirta, dia kalau tes, semua diperciki. Oke, dulu menggal diperciki. Nah, ketika dia memercikkan tirta prayascita, kalau tadi kan dia kalau tirtanya Brahma itu. Dulu menggal tirtanya Wisnu. Prayascita tirtanya Siwa. Kita tahu bahwa si Raja Hewan adalah Siwa sendiri. Terakhir ya? Nah, ya terakhir prayascita ini, begitu tirta prayascita dipercikkan kepada si bangke ini. Jangan bangke lagi, carunya. Carunya. Ikut lagi bangke. Terjadi proses. Pertama,
Pertama, segahan mancawarna yang di bawah si ayam. Paling si bawah. Hewan, paling bawah. Di atas tanah berarti ya? Ya, semua ada tanah ini. Ya, siapa tahu kan, Ji. Nah, dia ini, dia akan bekerja. Dengan apa? Lapisan pertama dari tanah. Iya, itu dia akan menembus. Jadi vibrasi caru itu sampai menembus 7 lapisan ke bawah. Segahan dia yang kerja. Karena dia passwordnya dia. Hanya dia yang mampu melakukan itu. Kalau Wayan bikin caru, tanpa segahan, biar gajah taruh di atasnya, belum tentu jalan carunya. Karena nggak sampai ke bawah. Intinya segahan pancawarna. Iya, jadi caru itu harus vibrasinya mampu menyentuh lapisan 7 lapis ke bawah, horizontal dan vertikal. Kita lihat yang mana itu. Untuk ke bawah, vertikal ke bawah ya, itu segahan pancawarna. Dia tembus tuh caru sampai ke bawah dampaknya. Kemudian untuk horizontal mendatar, si hewan binatang. Bulu-bulu binatang itu ketika kena tirta prastita, sifat binatangnya hilang, dia bukan lagi binatang walaupun dia masih bangke, masih caru, tapi dia bukan lagi binatang karena sifat binatang dia hilang. Namanya ektoplasma. Kalian bisa buka itu psikologi yoga. Ada di ektoplasma. Media dewata yang mampu menyerap energi dari segala penjuru, kemudian dia bekerja. Dan tirta prastita ini merubah si bulu ayam, maaf ini pengalaman ya, merubah si bulu ayam menjadi hewan kecil-kecil yang sulit diidentifikasi dan menyebar dia. Inilah yang melakukan pembersihan areal. Di pura, di rumah, dimanapun itu. Kalau ada yang mengatakan ini menyupat betul, nanti tunggu dulu. Ini dulu. Ini horizontal kerja. Jadi sudah 2 alam. Alam bur kena dia vibrasinya. Alam buah sekarang kena. Alam suah bagaimana? Ada daksina di situ. Daksina ya. Daksina inilah yang bekerja, yang memancarkan vibrasi caru itu ke atas. Bahkan caru itu bisa nembus sampai ke 7 lapisan kok. Daksina itu yang kerja. 1. Yang kedua, daksina inilah yang mengangkat roh si ayam sekaligus berarti. Dan dia si ayam tidak akan mati sia-sia. Akan terjadi proses evolusi roh. Dan ini artinya, maaf, ini bukan pembunuhan dan ini bukan himsa karma. Ini adalah sebuah kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas jiwa dari si hewan-hewan itu. Siapa yang meningkatkan kalau bukan manusia? Kan Brahman mengatakan, pelihara, rawat, lestarikan semua ciptaanku, sempurnakan karma-karma mereka. Lah, ayam itu sendiri nggak bisa dia. Mati punarbau jadi burung nggak bisa kalau nggak ada tangan manusia yang campur tangan. Prastita inilah kata kunci. Maka seorang pemandu upacara, apapun predikatnya, entah dia pemangku, pinandita, mangku dalang, entah dia pandita, kalau dia nggak mampu menghidupkan biakala dulu menggala prastita, maaf, belajar lagi. Ini inti ini. Karena di sini ada Brahma, Wisnu, Siwa. Siwa inilah yang menghidupkan semua. Sehingga apa? Di sini terbukti bahwa caru bukan himsa karma. Ada pengalaman saya di Jawa. Karena ini nggak pengalaman. Pengalamannya kayak gimana, Ji? Ketika ada upacara besar yang menjadikan kurban seekor kerbau bule. Kerbaunya putih. Kerbau putih ya. Nah, nanti kita lihat. Di ini juga ada. Yang terjadi seperti apa itu? Nah, gini, sebelum si kerbau disembelih ini pembunuhan kelihatan, tapi ngelihatnya jangan pakai mata, pakailah daya penglihatan di balik mata. Ya, pemirsa di channel pasti nggak tahu. Maksudnya di balik daya penglihatan rohani digunakan. Jangan mata ini dipakai. Iya, dikira Jadi sebelum si kerbau bule ini disembelih, pendeta itu melaksanakan puja dulu. Melaksanakan puja. Pujanya kira-kira, kerbau bule, engkau nggak dibunuh, engkau nggak disakiti, engkau akan menuju ke surga, engkau akan dijemput oleh keretanya keretanya Indra, Indra, Maruta, Aswin, engkau akan diantarkan oleh para dewa menuju surga. Kira-kira mantranya seperti itu. Nah, begitu mantra selesai, maaf, secara metafisik, ini skala, datang seorang figur menjemput si Atman,
hewan itu. Hewan ini. Iya, dia belum mati secara fisik, tapi atmanya sudah dibawa. Sudah dibawa ya. Ya, nah setelah itu baru disembelih. Jadi yang disembelih itu tidak menjadi sebuah pembunuhan. Ya. Sebenarnya hanya fisik disembelih. Perlu digarisbawahi pemirsa. Jadi bukan sekedar hanya pembunuhan. Bukan pembunuhan. Nah, ada sisi lain makna bahwa itu memang iya. Jadi sebelum itu sangat dalam ya, sebelum maknanya. disembelih Iya, disucikan sudah, dulu. Nah, disucikan. di kita juga di Bali juga ada yang namanya mepepade. Bayangkan hewan-hewan itu digiring mengelilingi Padmasana. Bayangkan. Oh iya. Siapa yang pernah mengelilingi Padmasana kalau nggak manusia saja? Hewan dikelilingi. Artinya apa? Mepepade itu penyucian. Rohnya sudah berangkat dulu, atman sudah berangkat duluan, tapi jiwanya masih ada. Benar. Baru disembelih. Jadilah itu sebagai caru. Tapi sekali lagi saya ingatkan, ini pesan bukan? Nah, sebelum pesan ininya Ji, yang tadi berkaitan dengan butuh kalinya itu gimana tuh carunya itu? Buta kala. Iya. Ya. Lah, selain tadi proses tadi ini, Iya, ya, si ayam, si hewan nggak ada masalah, bukan pembunuhan. Buta kala juga mengalami evolusi. Orang bilang ya itu apa namanya, somnya, silahkan saja nama. Yang jelas dia buta kala yang pertama kita perbincangan tadi, buta kala karmanya, dia terbantu di sini karena dia ikut di caru ini, dia terbantu. Secara otomatis dia akan meningkat, walaupun mungkin tergantung dari karmanya. Kalau dulu sangat jahat ya mungkin sekarang berkurang sedikit. Tapi ada di inilah, jadi caru itu tidak hanya berdampak kepada gagalnya buta kala yang karena gagal mengelola karya parisuda, tapi juga untuk buta kala yang karena punarbawa dia menjadi buta kala karena jahatnya waktu hidup jadi manusia. Terbantu di situ. Oke, pemirsa ini channel perlu digarisbawahi bahwa caru itu juga membantu kita ya Ji sebenarnya. Sangat membantu, jadi jangan munafik lah. Iya. Caru tuh membantu banget, sangat membantu. Walaupun caru di Bali, di Jawa mungkin berbeda, di Kalimantan beda, Sulawesi beda semua. Tapi tujuan makna esensinya sama. Esensinya sama. Sama. Membantu buta kala karena gagal, membantu buta kala ya karena dia jahat dulu. Iya. Dua-duanya terbantu oleh caru. Oke, pemirsa Nu Channel. Demikianlah penjelasan tentang caru. Ternyata caru itu tidak hanya sekedar pembunuhan atau yang dikatakan atau yang kita lihat realitanya. Itu kok dibunuh kejam gitu kan. Tapi di balik itu ternyata kita itu sedang melakukan pembersihan diri. Iya. Secara niskala. Membantu itu. Perbuatan kita di dunia ini sangat banyak sekali ya Ji. Iya, tidak ada manusia sempurna kalau nggak pernah berbuat salah. Apalagi hal yang tidak baik, yang buruk. Dengan hal begini, ini salah satu cara, metode. Ini cara yang banyak sekali. Coba, yang buta karena karmanya terbantu. Buta karena manusia gagal ngelola karya parisuda terbantu. Alam terbantu. Membantu hewan kita. Hewan kita sempurnakan. Hewan kita sempurnakan. Apa yang salah? Hanya memang di sini kita keikhlasan penting. Setiap yanya kan itu, jangan ada ego, jangan ada pamer, jangan karena merasa hebat. Pesan lah untuk pemirsa. Intinya tetap dari kartayatnya itu ikhlas. Ikhlas itu yang penting. Terima kasih Aji. Yakin ya bahwa ini bukan pembunuhan. Yakin. Itu baru benar. Harus yakin ini bukan sekedar pembunuhan. Bukan pembunuhan ini. Perlu dikaji lagi kalau misalkan ini pemirsa kurang serk gitu dengan pembahasan kami, bisa dikaji lebih dalam tentang seperti apa. Terima kasih Aji. Mari kita tutup dengan pesan. Baik. Om Santi 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 Om.